Halo, hari ini kita sedang berkunjung ke Kastil Pianyaro yang kalau kita perhatikan berada di posisi sangat tinggi ya, di atas bukit menghadap desa Pontremoli yang merupakan provinsi Massa Carrara. Jadi kastil ini merupakan benteng pertahanan pada masa lalu di mana tembok dan menaranya bisa kita lihat tipe abad pertengahan ya, yang kemudian berkembang sepanjang Via Francigena, di mana dibangun pada awal abad ke-11. Tapi ada juga yang bilang dibangun dimulai abad ke-9. Ciao, ketemu lagi dengan Jalan-Jalan Juliana Francesco, dan kali ini kami berada di Pontremoli. Kita akan mengunjungi kastil di sebelah sana. Dan juga kita akan melihat menhir yang berusia 5.000 tahun. Semoga kalian enjoy ya. Ciao, siamo a Pontremoli, siamo venuti qua per andare nel castello del Piagnaro che è là dietro alle nostre spalle e per vedere il museo delle statue stele, che sono dei menhir molto antichi, hanno più di 5.000 anni. A dopo, ciao! Ciao! Kastil ini menurut kesepakatan bersama menampung museum patung prasasti atau menhir yang didapat dari sepanjang kota Pontremoli, Piacenza, Parma, dan sekitarnya. Yuk, kita lihat-lihat. Patung-patung prasasti Lunigianesi atau menhir yang berada di kastil ini merupakan prasasti yang ditemukan selama bertahun-tahun di wilayah Lunigiana. Jadi ada warisan paling kuno dan misterius di negeri ini yang sampai sekarang banyak teka-teki yang belum terpecahkan ya. Jadi kalau kita lihat prasasti Lunigianesi ini sengaja dibuat atau dikumpulkan di Kastil Pianyaro. Kenapa? Sebagai bukti sejarah ya, di wilayah ini pada masa lalu sudah terdapat penduduk yang hidup antara milenium keempat dan ke-1 sebelum Masehi. Jadi benar-benar kesaksian kuno ya yang diukir di batu pasir oleh penduduk sekitarnya pada masa lalu. Prasasti Lunigianesi yang terletak di Kastil Pianyaro, Pontremoli, Massa Carrara, dari sekian banyak koleksi-koleksinya ini menceritakan salah satu fenomena megalitik Eropa yang merupakan patung prasasti sosok manusia pria dan wanita yang direpresentasikan dalam bentuk abstrak, diukir di batu pasir oleh penduduk yang hidup antara milenium keempat dan ke-1 sebelum Masehi. Dan kalau kita lihat gambar-gambar prasejarah dan proto-sejarah ini dicirikan oleh kepala topi karabinieri yang dalam bentuk U. Ya, kalau kita perhatikan, para arkeolog mengklasifikasikannya dalam bentuk 3 kelompok, yaitu tipologi A, B, dan C. Mereka dibuat antara zaman tembaga dan zaman besi dan telah membentang sepanjang abad untuk kita ingin mengetahui masa lalu. Jadi prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitarnya ini yang dinamakan status stele ini diklasifikasikan dalam 3 grup, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Adapun grup A adalah patung-patung prasasti yang ditandai dengan adanya kepala setengah lingkaran yang tidak berbeda dari tubuh, kecuali ada sedikit lengkungan yang menunjukkan bahu dan pita horizontal tipis pada relief yang mewakili daerah clavicula. Grup B dicirikan oleh evolusi dibandingkan dengan kelompok sebelumnya dengan definisi detail anatomi yang lebih besar dan perbedaan yang jelas antara kepala dan badan. Kepala dengan lengkungan setengah lingkaran terhubung ke tubuh oleh leher kerucut yang terpotong. Dan grup C adalah patung-patung prasasti terbaru yang dicirikan oleh representasi sosok manusia yang lebih realistis. Kalau kita lihat karena lebih lengkap ya sosok manusianya, dan juga pengerjaan monumen atau patungnya ini hampir menyeluruh. Jadi sudah hampir bentuk tubuh manusia seutuhnya.
berusia lebih dari 5.000 tahun. Jadi kastil ini pun sudah cukup tua. Hari ini, patung prasasti atau menhir yang ada di Kastil Pianyara ini merupakan identitas Lunigiana yang berada di lembah Sungai Magra, di mana menhir atau museum patung ini merupakan representasi Italia pada masa lalu. Karena menemukan sejumlah spesimen ya untuk didokumentasikan serta lokasi penemuannya, bahan baku yang digunakan, teknik pemrosesannya, ini merupakan identitas Lunigiana, Museum Patung Prasasti. Jadi Museum Patung Prasasti ini di mana menhir yang ditemukan ditempatkan sejak tahun 1975 di Kastil Pianyaro, yang merupakan juga hari kelahiran museum ini. Dan kalau kita lihat di sini banyak sekali ya, luar biasa menhir-menhir atau patung prasasti dalam ruangan Kastil Pianyaro ini. Betapa indah, elegan, dan juga didukung oleh konten multimedia modern, sehingga kita boleh mengetahui dan mengerti masa lalu yang masih merupakan teka-teki dan menjadi pesona tersendiri bagi Kastil Pianyaro dengan adanya Museum Patung Prasasti. Rahasia menhir atau patung prasasti ini sampai sekarang masih merupakan argumentasi yang banyak sekali oleh para ahli-ahli sejarah. Karena sampai saat ini mereka belum menemukan jawaban pasti mengapa ada patung-patung ini. Tapi yang paling menarik adalah legendanya ini dimulai dari pada waktu penemuannya ya. Para sarjana bahkan orang-orang kita tarik untuk mengetahui apa maksud patung ini. Jadi patung prasasti Lunigiana ini diperkirakan sudah mulai ada dari zaman prasejarah akhir hingga romanisasi. Meskipun banyak yang mencoba menafsirkan arti dari patung ini ya, mengapa ada dan misterinya masih belum terpecahkan. Yang jelas mereka mengatakan ini terkait dengan konsepsi magis religius. Pontremoli è una piccola cittadina nella Alta Toscana, nel nord della Toscana, che vale bene una visita, ma in modo particolare lo merita il Museo delle Statue Stele, che è allestito all'interno del Castello del Piagnaro. È incredibile la storia delle statue stelle, sono dei menhir scolpiti tra il IV e il primo millennio a.C. e rappresentano oggi uno degli enigmi in gran parte irrisolto riguardo alla storia di queste popolazioni, che erano i Liguri Apuani, ma molto poco si sa su tutta la loro religione, su tutte le loro usanze, su tutto quanto accadevano in queste tribù stanziate in queste valli, sia della Lunigiana sia delle valli attigui lungo l'Appennino. All'interno del museo è possibile visionare diversi video che spiegano con dovizia di particolari i ritrovamenti e la storia delle statue stele dal periodo romano fino ai giorni nostri. Possiamo sinteticamente dire che le statue stele si dividono in 3 grandi gruppi. Il gruppo A è quello più antico, quello dove la testa non si divide dal corpo, ma è un tutt'uno. Il gruppo B invece la testa inizia a differenziarsi e assume quella caratteristica forma di mezzaluna e si vede anche il collo, mentre il gruppo C, che sono quelle diciamo più moderne, sono molto più lavorate. Viene cercato di dare una tridimensionalità, quindi anche il busto è maggiormente elaborato e gli danno una figura umana quasi a tutto tondo, ecco. Kastil Pianyaro seutuhnya muncul pada awal abad ke-11
Tetapi dari bukti-bukti yang sudah diperiksa, sebenarnya pembangunannya dimulai tahun 900 atau awal abad ke-10 ya. Lalu di sini kita ada lihat kastil ini merupakan fungsi pertahanan dan kontrol serta komunikasi menuju Apennini, ya, pegunungan Apennini melalui Via Francigena. Nama sebenarnya Piagnaro itu berasal dari piagne yang berarti lempengan batu pasir yang digunakan di Lunigiana untuk membangun atap rumah. Kalau kita perhatikan, atap kastil ini terbuat dari Piagnaro, dan di sekitar Lunigiana sungainya menghasilkan lempengan batu pasir ini, sehingga dinamakan kastil tersebut adalah Kastil Piagnaro. Kalau kita perhatikan, Pontremoli sendiri merupakan kota yang banyak terjadi kekisruhan ya. Ada kaisar dari Lombardia, lalu dibangun oleh keluarga Adalberti, ya, mereka saling berselisih pada masa lalu. Kemudian di sini ada jalan Bratello dan Cisa yang pada masa abad pertengahan merupakan sangat penting, merupakan jalur perdagangan ya. Lalu kemudian terjadi perubahan besar-besaran selama berabad-abad, sehingga pada tahun 1329 benteng kastil ini mengalami kehancuran di tangan Guelphs dan Ghibellines yang merupakan sekutu dari Vicaris Ludovico Baviera yang dibenci pada masa itu. Lalu kemudian pada beberapa abad-abad berikutnya mengalami serangan, lalu rekonstruksi lagi, dibuat berkali-kali sehingga kastil ini hingga tahun 1790 selalu digunakan sebagai benteng pertahanan militer ya. Dan ketika Grand Duke of Tuscany atau Pietro Leopold mengirimkan meriam terakhir ke kota ini, lalu mereka membangun semacam pemerintahan militer di sini ya, sampai pada tahun-tahun awal kerajaan Italia. Dan kemudian digunakan sebagai tempat tinggal. Lalu sejak tahun 1975, kamar-kamar di bagian kastil ini kemudian diubah menjadi tempat museum patung prasasti Lunigiana yang kita lihat berikut dengan menhir-menhirnya ya. Dan dipugar supaya bisa menjadi tempat atau saksi sejarah pada masa lalu. Jadi sebelumnya kita sudah pernah lihat video perjalanan kami ke Castel Malgrate yang berusia 1300-1200 abad pertama itu. Ini lebih tua lagi, susah namanya, Castel del Piagnaro. Jadi ini usianya lebih tua lagi, sekitar tahun 900. Luar biasa ya. Ciao. Kastil Piagnaro yang begitu megah saat ini kita lihat berada di bagian tertua desa Pontremoli, yaitu di titik paling utara bukit di mana Via di Monte Bardone menuju Cisa Pass yang mengendalikan dua sungai mengelilingi kota, yaitu Sungai Magra dan Sungai Torrent. Nama khasnya berasal dari piagne yang merupakan lempengan batu pasir abu-abu yang saat ini masih dipakai untuk menutupi atap Somoborgo. Kastil ini pada awalnya terbentuk pada awal abad 11 ya, tapi diyakini sudah ada sejak tahun 900 atau di abad ke-10. Lalu terjadi banyak rekonstruksi karena beberapa kali dihancurkan ya. Sehingga pada tahun 1329 adalah tahun pertama kehancurannya. Lalu dimulai pada abad-abad berikutnya perusakan, lalu rekonstruksi kembali, renovasi kembali,
yang sampai beberapa kali melewati masa-masa Kaisar Henry V tahun 1110, Frederick II 1247, Charles ke-8 tahun 1495, lalu menjadi tempat benteng pertahanan pada tahun 1790 yang pada masa itu merupakan Grand Duke of Tuscany yaitu Pietro Leopoldo, lalu kemudian bertahan sehingga pada tahun 1975 ditempatkan sebagai rumah bagi Museum Patung Prasasti Lunigiana atau Statu Stelle, yang kemudian pada tahun 2000 dilakukan renovasi untuk kamar tamu bagi para peziarah atau pilgrim yang datang menuju atau melalui sepanjang Via Francigena. Struktur kastil yang merupakan lambang dari benteng ini berbentuk setengah lingkaran yang pada abad ke-15 ya itu tetap dipertahankan walaupun tempat yang lain sudah berulang kali rekonstruksi dan dihancurkan. Memiliki tinggi sekitar 20 meter. Lalu dibangun kembali oleh Niccolo Piccinino. Dan kemudian pada abad ke-17 dan 18 melakukan renovasi sedikit di bagian pintu ini ya, di halaman besarnya yang terdapat sumur kuno dan kapel. Jadi sumur kuno dan kapel ini sudah mulai dari sejak kastil ini ada tahun 900 ya. Lalu ketika kita melihat tangga ini merupakan tangga abad ke-18. Kita bisa melihat kota Pontremoli dengan panorama yang begitu indah dari sini ya. Lalu kemudian mengalami beberapa renovasi dan kemudian menjadi tempat tinggal gubernur dan pasukannya pada masa lalu. Lalu kemudian di sini ada dibangun juga jembatan gantung, lalu lambang keluarga De Medici, simbolnya ada ya. Dan juga Museum Patung Prasasti Menhir yang berada di sebelah pintu masuk di sebelah kiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Kastil Piagnaro yang terletak di atas bukit merupakan pusat bersejarah Pontremoli yang merupakan tempat pertahanan kota pada masa lalu dilihat dari bentuk tembok dan menara yang mempertahankan desa abad pertengahan di mana dibangun sekitar tahun 1000 atau tahun 900, dimulai dari tahun 900 dan dibangun sekitar tahun 1000 dengan fungsi pertahanan dan kontrol jalan pada masa lalu, di mana benteng pertahanan ini mewakili warga Pontremoli yang pada masa lalu tinggal di sini, dan di mana nama Piagnaro berasal dari piagne yang berarti lempengan batu pasir yang secara tradisional masih digunakan di Lunigiana untuk membuat atap dan masih terlihat sampai sekarang di struktur bangunan ini. Dan kemudian dialihfungsikan menjadi fungsi militer sebagai barak tempat pasukan yang kemudian beralih kembali menjadi tempat tinggal pribadi oleh gubernur dan kemudian benar-benar pulih pada 30 tahun terakhir ya, di mana kompleks arsitektur ini banyak direkonstruksi ulang untuk sebagai tempat dari menhir atau patung prasasti yang ditemukan di sekitar Pontremoli dan Lunigiana. Ya, kita perhatikan dan tidak lupa kita perhatikan seluruh benteng ini masih ada jejak aslinya ya. Misalnya reliefnya, jejak pintu masuknya ya, serta juga barak-baraknya ini ya yang masih tersisa, dan juga pada abad 17 dan 18 tempat artileri di sini serta senjata api. Dan kemudian saat ini dialihfungsikan selain museum tempat Statu Stelle atau menhir atau patung prasasti yang ditemukan di sekitarnya, dijadikan juga tempat penerima
peziarah yang ingin melakukan perjalanan via Francigena, bagian tertua dari kastil ini yang memang merupakan bangunan asli dari awal abad ke-10 atau tahun 900 adalah menara yang berbentuk setengah lingkaran ini. Lalu ada sumur kuno di sini dan menghadap ke lembah kota Pontremoli. Sumur kuno ini diyakini mulai dari awal ya, cuman mereka bikin baru atapnya ini, permukaannya di abad ke-17 dan 18. Kalau kita perhatikan ini tempat dari kastil ini, intinya itu merupakan bangunan khas yang berbentuk barak untuk menampung pasukan. Le statue stele sono rappresentazioni umane scolpite o incise su una pietra, diffuse in tutta Europa, ma in modo particolare e in modo numeroso in Lunigiana. Sono state rinvenute isolate o in gruppo, contrassegnate forse confini e itinerari d'acqua o di terra, ed erano al tempo stesso simbolo di gli abitanti del luogo, un popolo anonimo e sfuggente che ha lasciato solo queste immagini di pietra che rimangono colme di mistero. Halo, akhirnya selesai juga video jalan-jalan Giuliana Francesco di Castello di Pontremoli atau Castello apa sih? Castello del Piagnaro. Castello del Pignaro. Sampai jumpa di video jalan-jalan kami berikutnya. Ciao. Vi salutiamo dal Castello del Piagnaro di Pontremoli, dove abbiamo visto le statue stele, l'incredibile storia delle antichissime statue stele che sono antecedenti al periodo romano di ben 3000 anni, risalgono al periodo del rame. E da qui, da questo grande castello che domina tutta la città di Pontremoli, vi salutiamo, vi ringraziamo ancora, sottoscrivete, condividete, fate commenti e chiedete agli altri di sottoscrivere. Se vi piacciono i nostri viaggi, ciao! Ciao, ciao, ciao. Particular Italy with this.